Halo Sobat Kelana, pada video ini kita akan mengajak Sobat Kelana untuk napak tilas perjalanan Hindu Dharma di jantung Pulau Dewata, yaitu Pura Candi Gunung Kawi. Bali merupakan destinasi wisata utama di Indonesia yang memiliki banyak potensi wisata. Selain destinasi wisata alamnya yang mempesona, Bali juga terkenal akan kreativitas masyarakatnya. Salah satu karya kreativitas masyarakat Bali yang tak lekang oleh zaman adalah Pura Candi Gunung Kawi. Oh ya Sobat Kelana, berbicara mengenai Gunung Kawi, pastinya Sobat Kelana akan langsung terpikir sebuah tempat sakral di Jawa Timur. Nah, dalam kisahnya, memang ada keterkaitan sejarah antara Jawa dengan Bali yang membuat objek wisata yang satu ini semakin menarik. Pura Candi Gunung Kawi terletak di Dusun Penake, Desa Tampak Siring, Kecamatan Tampak Siring, Kabupaten Gianyar, Provinsi Bali. Lokasinya berjarak sekitar 40 km dari kota Denpasar dengan perjalanan sekitar 1-2 jam menggunakan mobil atau motor. Sementara dari kota Gianyar berjarak sekitar 21 km atau sekitar setengah jam perjalanan. Lokasinya sangat mudah dijangkau karena berada di jalur yang menghubungkan kawasan wisata favorit Ubud dan Kintamani. Oh iya, Sobat Kelana yang berwisata ke Pura Tirta Empul juga dapat sekaligus mengunjungi Pura Candi Gunung Kawi karena berada pada satu jalur wisata. Untuk memasuki kawasan Pura Candi Gunung Kawi, wisatawan dikenakan tarif yang berbeda untuk wisatawan domestik dan mancanegara. Untuk wisatawan domestik dikenakan Rp30.000 untuk dewasa dan Rp15.000 untuk anak-anak. Sementara untuk wisatawan mancanegara dikenakan Rp50.000 untuk dewasa dan Rp25.000 untuk anak-anak. Di Pura Candi Gunung Kawi ini juga tersedia tempat parkir yang cukup luas. Biaya parkir dikenakan sebesar Rp5.000 untuk mobil, Rp10.000 untuk bus, dan Rp2.000 untuk sepeda motor. Pura Candi Gunung Kawi buka mulai dari jam 8 pagi sampai jam 6 sore untuk aktivitas pariwisata. Namun jika ada yang ingin mengunjungi pura untuk bersembahyang, melungkat, maupun meditasi, pura ini buka 24 jam namun harus berkoordinasi dengan pemangkunya terlebih dahulu. Pura juga buka setiap hari untuk wisatawan kecuali hari suci Nyepi. Oh iya Sobat Kelana, jika mau memasuki kawasan pura, Sobat Kelana harus menggunakan kain dan selendang ya. Hal ini dikarenakan seluruh area dari Pura Candi Gunung Kawi ini merupakan kawasan suci. Jika Sobat Kelana tidak membawa kain dan selendang sendiri, tidak perlu khawatir. Di pos pecalang sebelum memasuki area dalam pura, Sobat Kelana akan diberikan selendang dan kain untuk dipergunakan selama di area dalam pura. Jangan lupa untuk mengembalikannya begitu selesai mengunjungi pura ya. Dari counter tiket, Sobat Kelana harus menuruni 315 anak tangga untuk sampai ke lokasi pura karena keberadaan pura ini persis berada di lembah Sungai Pakerisan. Jadi, siapkan tenaga yang cukup ekstra ya Sobat Kelana. Suasana asli yang tampak dari rimbunan pohon di tepi sungai juga gemericik air dari sungai yang dikeramatkan di Bali ini membuat pengunjung seolah disambut oleh simfoni alam. Sesampainya di kompleks candi, Sobat Kelana akan melihat dua gugusan percandian yang dipisahkan oleh aliran sungai Pakerisan. Gugusan candi pertama terletak di sebelah barat sungai menghadap ke timur berjumlah 4 buah. Sedangkan gugusan candi kedua terletak di sebelah timur sungai menghadap ke barat berjumlah 5 buah. Di kompleks Pura Candi Gunung Kawi terdapat 4 kelompok pahatan, 3 candi, dan 1 wihara. Pada kompleks candi di sebelah barat terdapat semacam ruang pertapaan yang juga disebut wihara.
Wihara tersebut dipahat di dalam tebing yang kokoh dan dilengkapi dengan pelataran, ruangan-ruangan kecil seperti kamar yang dilengkapi dengan jendela, serta lubang sirkulasi udara di bagian atapnya yang berfungsi juga untuk masuknya sinar matahari. Ruangan-ruangan di dalam wihara ini kemungkinan dahulu digunakan sebagai tempat meditasi maupun tempat pertemuan para pandita atau tokoh-tokoh kerajaan lainnya. Situs lainnya yang masih satu kompleks dengan Candi Gunung Kawi adalah Gapura dan tempat pertapaan yang disebut Griya Bedana. Di tempat ini kita dapat menemukan beberapa gapura dan tempat pertapaan. Melihat kompleks candi ini, Sobat Kelana akan dibuat takjub oleh pemandangan dinding-dinding batu cadas yang dipahat rapi membentuk ceruk-ceruk yang di dalamnya terdapat candi. Candi-candi ini sengaja dibuat di dalam cekungan untuk melindunginya dari ancaman erosi. Penamaan Gunung Kawi berasal dari bahasa Jawa kuno di mana kata kawi berarti pahatan. Jadi, Gunung Kawi dapat diartikan sebagai gunung yang dipahat. Ya, memang jika diperhatikan, bangunan-bangunan candi yang berada pada situs ini benar-benar hasil pahatan batu cadas yang berada di sisi timur dan barat lembah Sungai Pakerisan. Inilah yang menjadi keunikan dari Pura Candi Gunung Kawi ini. Jika candi pada umumnya dibangun dengan bahan utama batu andesit atau batu bata, Pura Candi Gunung Kawi dibangun dengan cara memahat tebing batu cadas yang berada di tepian sungai. Kompleks Pura Candi Gunung Kawi merupakan salah satu tinggalan arkeologi yang monumental di Bali dan merupakan salah satu bangunan suci masa Bali Kuna yang terletak di daerah aliran Sungai Pakerisan. Keberadaan bangunan suci di daerah aliran Sungai Pakerisan pernah disebutkan dalam beberapa prasasti. Di antaranya adalah prasasti Batuan yang berangkat tahun 944 Saka atau 1022 Masehi dan prasasti Tengkulak yang berangkat tahun 945 Saka atau 1023 Masehi. Kedua prasasti tersebut dikeluarkan oleh Raja Marakata. Pura Candi Gunung Kawi berdasarkan catatan sejarah dibangun sekitar abad ke-11 Masehi. Berdasarkan prasasti Tengkulak, diketahui adanya kompleks pertapaan di tepian Sungai Pakerisan yang disebut Asrama Amarawati. Para arkeolog sepakat bahwa Asrama Amarawati mengacu kepada Candi Gunung Kawi. Asram atau Asrama Amarawati didirikan oleh raja yang dicandikan di Airwika, yaitu Raja Udayana yang memerintah di Bali pada tahun 979 sampai 1011 Masehi. Komplek Pura Candi Gunung Kawi merupakan tempat tinggal, bertapa, sekaligus disemayamkannya Abu Raja Bali Udayana. Raja Udayana yang bergelar Sang Ratu Maruhani Sri Dharmodayana Warmadewa dalam pandangan masyarakat Bali merupakan raja terbesar yang pernah memimpin kerajaan Bali Kuna. Raja Udayana memerintah bersama dengan permaisurinya Mahendradatta yang bergelar Gunapriya Dharmapatni. Mahendradatta merupakan putri Raja Medang yaitu Sri Makutawang Sawardana. Pernikahan Raja Udayana dari dinasti Warmadewa dengan putri Raja Makutawang Sawardana yang berasal dari dinasti Isyana dapat dikatakan sebagai pertalian dua dinasti besar yang menyatukan Jawa dan Bali. Dari pernikahan Raja Udayana dengan Ratu Mahendradatta, lahir putra-putra mahkota yang kelak berkuasa di Jawa dan Bali yaitu Airlangga, Marakata, dan anak bungsu. Airlangga kembali ke Jawa dan memerintah kerajaan Medang sepeninggal Raja Dharmawangsa. Sementara Marakata dan anak bungsu melanjutkan pemerintahan di Bali Kuna sepeninggal Raja Udayana.
Kompleks Pura Candi Gunung Kawi didirikan sejak masa pemerintahan Raja Udayana, kemudian berlanjut pada masa pemerintahan Raja Marakata dan anak bungsu. Pada masa pemerintahan Raja Marakata, Pura Candi Gunung Kawi dijadikan Pura Pedarman atau tempat menyimpan abu jenazah Raja Udayana. Sepeninggal Raja Marakata, anak bungsu menjadi raja berikutnya. Pada masa pemerintahan anak bungsu, Kompleks Pura Candi Gunung Kawi dijadikan tempat peribadatan keluarga kerajaan. Kompleks Pura Candi Gunung Kawi terdiri dari 5 area pura, yaitu Pura Gunung Kawi, Pura Puncak Gunung Kawi, Pura Kawan, Pura Pemasaran Gunung Kawi, dan Pura Bukit Gundul. Area utama dari Kompleks Pura Candi Gunung Kawi adalah Pura Gunung Kawi yang berupa Candi Tebing. Candi Tebing ini terdiri dari 9 candi. Kesembilan candi tebing ini terbagi di sisi barat dan timur Sungai Pakerisan. Di sebelah barat sungai terdapat 4 candi dan di sebelah timur sungai terdapat 5 candi. Masing-masing candi di barat dan timur sungai berdiri berhadap-hadapan. Masing-masing pahatan candi didirikan berjajar dalam ceruk yang dipisahkan oleh pilaster datar. Candi utama dalam Kompleks Candi Gunung Kawi yaitu candi paling utara dalam jajaran candi di sebelah timur sungai. Candi ini diyakini sebagai Candi Pedarman Raja Udayana. Hal ini berdasarkan pada manuskrip yang terukir pada dinding candi yang bertuliskan Haji Rumah Injalu. Artinya, sang raja disemayamkan di Jalu. Jalu dalam hal ini merujuk pada Sungai Pakerisan. Keempat candi lainnya secara berurutan dibangun untuk Pedarman Permaisuri dan ketiga anak Raja Udayana. Raja Airlangga yang memerintah di Kerajaan Wedang, walaupun tidak disemayamkan di Pura Candi Gunung Kawi, tetap dihormati dengan dibangunkan satu candi untuknya. Di depan candi-candi ini terdapat saluran air untuk mengalirkan air ke kolam di bagian depan candi. Air yang tertampung di kolam kemudian dialirkan ke Sungai Pakerisan. Di sebelah barat sungai juga terdapat 4 buah candi. 4 buah candi yang terpisah sungai ini diyakini dibangun untuk 4 seli Raja Udayana.
Selain 9 candi yang berdiri berhadapan, terdapat juga candi ke-10 yang letaknya cukup jauh dari area utama. Untuk mencapai candi ke-10, Sobat Kelana harus berjalan sejauh 200 meter menyusuri jalan setapak dan hutan kecil di sisi barat Sungai Pakerisan. Kompleks Pura Candi Gunung Kawi juga merupakan payogan atau tempat laku yoga Raja Udayana. Hal ini dapat kita lihat dari keberadaan gua-gua yang dibuat di sekitar area pura. Untuk masuk ke area payogan ini, ada tata aturan yang sudah berlaku sejak masa silam, yaitu tidak diperbolehkan menggunakan alas kaki. Di area payogan sebelah selatan, terdapat gua seperti tempat tinggal yang berbentuk memanjang. Di area payogan sebelah utara, terdapat pelinggi yang dihiasi oleh kain wastra. Area ini tidak boleh dimasuki. Diyakini area inilah yang dijadikan Raja Udayana untuk melakukan yoga, tapa brata, dan meditasi. Keberadaan Pura Candi Gunung Kawi selain kaya akan sejarah, juga syarat akan legenda dan cerita rakyat. Konon berdasarkan legenda, Pura Candi Gunung Kawi ini dibuat oleh Kebo Iwa. Kebo Iwa ialah Mahapatih Sakti Mandraguna pada masa pemerintahan Raja Sri Astasura Ratnabumi Banten. Tebing Sungai Pakerisan menjadi tempat Kebo Iwa menata atau memahat kuku-kukunya yang sangat tajam. Dari pahatan-pahatan itulah terbentuk kukusan dinding candi yang sangat indah. Keberadaan Pura Candi Gunung Kawi selain berfungsi sebagai media pemujaan terhadap roh leluhur, juga sebagai tempat meditasi dan pendidikan agama. Pemilihan lokasi daerah aliran sungai dan pemanfaatan lingkungan menjadi salah satu pertimbangan oleh leluhur pada masa lalu dalam membangun tempat suci. Dengan demikian, Pura Candi Gunung Kawi mencerminkan kearifan lokal di bidang religio magis, pendidikan, dan lingkungan. Pura Candi Gunung Kawi mencerminkan pula kearifan di bidang iptek dan ekonomi. Kearifan di bidang iptek ditunjukkan oleh strategi nenek moyang dalam melahirkan karya bangunan Candi Tebing dan Ceruk Pertapaan yang berada di tebing Sungai Pakerisan. Pemilihan lahan yang relatif sulit dalam pengerjaannya ini sudah tentu memerlukan pengetahuan dan keterampilan arsitektur di bidang pengerjaan bangunan yang ada di tepi tebing sungai.
Begitu pula teknik pemahatan candi serta ceruk memperlihatkan pengerjaan yang rapi dan indah dari tangan-tangan yang tentu saja terampil dan cekatan. Selain arsitektur, kearifan dalam bidang iptek pun terlihat dari bagaimana pengelolaan air dalam komplek Pura Candi Gunung Kawi ini. Hasil dari pengelolaan sumber air yang ditampung di depan 5 candi dalam suatu kolam, kemudian dialirkan lagi ke sungai. Melalui manajemen pengelolaan air ini, air selain difungsikan secara simbolis magis juga bermanfaat secara praktis untuk pengairan sawah. Pengelolaan sumber air yang berbasis pelestarian lingkungan dan simbolis magis ini berguna pula dalam aspek ekonomi untuk kesejahteraan masyarakat dalam rangka menunjang ketersediaan air irigasi. Sampai sekarang pun, Pura Candi Gunung Kawi masih digunakan untuk berbagai kepentingan, baik untuk kegiatan yang bersifat religius, magis, tempat meditasi, pengairan sawah, dan tentu saja sebagai objek wisata yang menarik. Sebagai situs yang memiliki nilai penting bagi masyarakat, negara telah menetapkan Pura Candi Gunung Kawi sebagai cagar budaya. Oleh karenanya, sudah sepatutnya kita turut menjaga kelestariannya. Sekian perjalanan Suara Kelana kali ini di Pura Candi Gunung Kawi Tampak Siring Gianyar. Semoga kita bisa menghargai dan melestarikan situs-situs warisan budaya bangsa Indonesia. Terima kasih sudah menyaksikan video ini, dukung terus channel ini dengan klik tombol like dan subscribe. Jangan lupa untuk komen dan share sebanyak-banyaknya ya. Tetap sehat, tetap semangat, supaya kita bisa terus berkelana. Karena ada makna di balik kelana, ada kisah di balik jelajah.